ومحمدا رسول الله ويقيني. Bagaimana kita menyikapinya dan sudah sejauh manakah kita memahaminya? Baik, ma'asyar muslimin, untuk memulai kajian ini, Anda nanti akan membagi menjadi 3 bagian, biar kita lebih sistematis. Yang pertama, asal usul daripada beriman kepada ad-din dan iman itu dari mana. Yang kedua, ad-din itu sendiri seperti apa, kemudian iman itu juga seperti apa cabang-cabangnya. Baik, kita akan memulai yang pertama. Tolong Bu Dokter bisa di-share sama Pak untuk materi ini. Yang pertama yang ingin Anda sampaikan, prinsip agama Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 3. Jadi ya, seorang muslim wajib mengetahui dan wajib mengamalkan 3 ini. Apa itu? Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Yang ketiga, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyya wa rasulah. 3 prinsip inilah yang disebut dengan thalathatul usul, atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah usul salasah. Dan 3 prinsip inilah yang terus akan kita pegang, karena 3-tiganya ini hal yang wajib kita harus mengamalkan. Seorang ulama mutakhirin, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, dalam kitabnya Salasah al-Usul beliau berkata, fa idza qila laka mal usulul thalathatal lati yajibu 'alal insan ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya, apa 3 hal yang pokok harus diketahui bagi manusia untuk mengetahuinya? Jawaban beliau, pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya, agamanya, dan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi sekali lagi, inilah yang disebut dengan istilah usul thalasah. Lantas apa itu usul? Apa itu thalatha? Usul itu berasal bentuk dari plural, yaitu al-aslu, artinya pondasi atau landasan, di mana tidak ada satu bangunan yang berdiri terkecuali pasti ada usulnya, pasti ada pondasi, dan pasti ada landasannya. Atau ketika kita melihat pohon, pasti pohon itu atasnya ada cabang, namun sebelumnya pasti punya akar. Tidak mungkin sebuah bangunan, tidak mungkin pohon tidak punya akar. Maka beliau menyebutkan landasan yang sangat jelas, disebutkan surat Ibrahim surat
14 ayat 24 di sini juga sudah ada. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama'." Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya tegak dan cabangnya menjulang ke langit. Itu. Masya Allah. Jadi Allah di ayat itu menggambarkan pohon itu ada akar ke bawah, kemudian ada cabangnya ke atas. Nah, akar ke bawah inilah yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Rabb kita. Sedangkan batangnya inilah yang disebut dengan ad-din, Islam. Kalau yang akarnya tadi nanti adalah iman. Kemudian ke atasnya pohon, kemudian buah dan seterusnya, inilah nanti yang namanya ihsan. Ini nanti tingkatan daripada ad-din itu sendiri. Oleh karena itu tiga tadi, mengenal Rabb, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya, dan mengenal siapa yang membawa Islam dengan kesempurnaannya ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah landasan yang wajib kita miliki. Inilah amalan yang harus kita kerjakan, dan ini pula nanti di akhirat yang akan kita menemani kita. Baik, kita akan perhatikan tiga landasan pokok ini. Yang telah lalu, saat ini, dan yang akan datang. Yang telah lalu Allah sudah mengenalkan terhadap dirinya kepada kita-kita sejak kita di kandungan orang tua kita. Ini yang telah lalu. Ini mengenal Allah. Kapan itu? Lihat, di situ belum ada. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Di ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Betul ya Rabb, engkau adalah Tuhanku. Jadi kita oleh Allah sudah diperkenalkan sejak kita berada di usia 4 bulan atau 120 hari ketika kita ada di dalam perut sang bunda kita. Kita sudah diperkenalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di saat itu. Kemudian saat ini, kapan usul salasah ini kita amalkan? Setiap pagi dan petang. Maka setiap pagi dan petang Allah tabaraka wa ta'ala memberikan tuntunan melalui syariat yang dibawa oleh Rasulnya. Apa itu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini usul salasah. Kita mengamalkan cuman belum faham. Makanya dengan kajian ini kita biar faham sekali. Apa keutamaannya, dalilnya juga seperti apa? Ini sudah ana share ya. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali di waktu pagi dan di waktu petang hari, maka pantas baginya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semepet apapun waktunya, tolong zikir ini jangan ditinggalkan, ma'asyar muslimin. Karena ini akan mendatangkan ridho dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebentar kok, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali, Masya Allah. Lepas sholat subuh dan selesai sholat asyar itu.
Ini terus akan kita baca. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Dan ini nanti yang akan kita ditanyakan di akhirat, yaitu di alam barzah, yang disebut dengan fitnah kubur. Ya, fitnah kubur bahasa agamanya, kalau bahasa kitanya adalah pertanyaan kubur. Di dalam kubur itu hanya ada 3. Fitnah berupa pertanyaan. Pertanyaan apa 3? Usul salasah. Itu. Usul salasah. Kalau jawab dengan benar, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau nggak bisa menjawab, maka akan mendapatkan azab kubur. Jadi kalau begitu, usul salasah ini gimana? Masya Allah, sungguh sangat penting sekali. Lihat hadis yang cukup panjang, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, beliau menyampaikan kisahnya, datanglah 2 malaikat memerintahkan sang mayit atau mukmin untuk duduk. Kedua malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabb atau Tuhanmu? Bukankah ini tadi usul salasah yang pertama? Rabbku adalah Allah, jawabnya. Kembali malaikat Munkar dan Nankir bertanya, "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Bukankah ini usul salasah yang kedua? Tentu Islam agamaku, sahutnya. Pertanyaan yang ketiga, "Wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa orang yang telah diutus di antara kalian? Tentu jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dalam kitab Al-Kamul Janaiz, Syekh Al-Albani rahimahumullah. Lihat, ya, usul salasah berfungsi luar biasa. Sebelum kita lahir ke dunia, saat kita di dunia, dan setelah kita meninggal. Ini poin pertama. Sekarang poin kedua yang akan kita sampaikan berdasarkan usul salasah tadi. Yang kedua, mengenal agama beserta dalil-dalilnya. Ad-din. Prinsipnya tadi kan din dan iman. Sekarang din dulu, poin kedua. Apa ad-din? Sebentar, kami share dulu ya. Ad-din bermakna ketaatan. Din juga disebut dengan millah, agama. Hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, Quran surat 3 ayat ke-19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ad-din. Itu. Kemudian setelah ad-din tahu, ternyata ad-din adalah ketaatan, ad-din adalah millah, ad-din adalah agama. Agama apa tadi? Innad dina 'indallahil Islam. Jadi agama yang diakui oleh Allah Azza wa Jalla hanya satu, Islam. Bukankah para nabi-nabi semuanya agamanya lain? Siapa bilang? Agamanya semuanya satu. Nanti anak akan sebutkan dalil dan rujukan yang sangat jelas. Baik, kita akan membahas definisi Islam. Secara bahasa atau etimologi atau loghah, Islam bermakna tunduk, patuh, atau berserah diri. Hal ini didasarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui firman-Nya langsung kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 131.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Nah, aslim. Apa Nabi Ibrahim menjawab? Qala aslamtu li rabbil alamin. Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu, aku berserah diri li rabbil alamin, kepada Rabb seluruh alam. Ini Islam secara lughah atau bahasa. Kemudian Islam secara syariat atau terminologi itu ada dua keadaan. Jadi Islam itu kalau secara syariat ada dua keadaan. Pertama, apa itu? Bila Islam disebut sendiri tanpa kata iman. Ingat, Islam saja tidak dengan kata iman. Maka bermakna tiga hal. Apa itu? Bahwa pengertian Islam mencakup seluruh agama dari Nabi Adam sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sendiri ya. Yang kedua, baik usul itu pokok, maupun furu atau cabangnya. Baik yang wajib maupun yang sunnah, yang pokok maupun cabang-cabangnya. Yang ketiga, seluruh masalah, baik akidah, ibadah, i'tiqad, perkataan maupun perbuatannya. Jadi pengertian Islam bila sendirian berarti mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh ketentuan, atas takdirnya kepada kita melalui para nabi-nabi, di antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Mufradul Al-Fadil Quran halaman 2423 bagian salima. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan Islam kalau dikatakan sendiri, tidak dengan kata iman. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan itu juga bisa nanti tadi juga sudah disebutkan, seperti surat ketiga ayat 19, Innad dina indallahil Islam, atau surat ketiga ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ali Imran surat ketiga ayat ke-85. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah juga mendefinisikan Islam, al-Islamu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam bermakna berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ini kalau Islam sendiri tidak diikuti dengan kata iman. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam bila bersamaan disebutkan dengan kata iman, berarti Islam bermakna perkataan dan amal-amal lahiriah. Seperti kita membaca syahadat, seperti kita sholat, seperti kita puasa haji. Itu berarti makna Islam kalau dikatakan bersamaan dengan iman. Jadi Islam itu perkataan dan lahiriah, sedangkan kata iman itu amalan hati.
Hal ini sekali lagi, kalau Islam disebut bersamaan dengan iman, maka Islam adalah lahiriah kita, ucapan dan perbuatan kita, sedangkan iman adalah amalan hati. Karena ada sebuah kisah, perhatikan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui berkata, kullam tu'min, kami telah beriman, walakin qulu aslamna, katakanlah kepada mereka kamu belum beriman, tetapi katakan telah tunduk atau Islam. Jadi ada orang Arab Badui baru masuk Islam, membaca syahadat, ia mengatakan aku sudah beriman. Belum, kamu baru Islam, karena baru mengucapkan syahadat dan beramal, belum iman. Kenapa? Mari kita lihat. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Ini yang harus kita ketahui. Memang agak sedikit membingungkan, tapi saya ulang lagi ya. Definisi Islam kalau sendiri tidak dikatakan dengan iman, maknanya Islam secara umum. Ya, agama semuanya. Tapi kalau Islam yang kedua, kalau dibarengkan dengan kata iman, Islam itu lahiriah kita, ucapan dan perbuatan, sedangkan iman adalah amalan hati. Dalilnya tadi orang Arab Badui datang mengucapkan kalimat syahadat, mengatakan aku beriman. Belum, kamu baru Islam, iman belum masuk ke dalam hati. Lebih jelas ya? Kalau ketiga sebetulnya lebih jelas lagi, tapi waktunya nanti habis. Ini ya, karena masih banyak. Ini baru poin kedua, tapi baru sedikit. Baik, ma'asyiral muslimin, setelah mengetahui pengertian Islam, kemudian tingkatan Islam. Tingkatan Islam tadi kita sudah menyampaikan bahwa kita mengenal Islam itu landasan kedua dari usul salasah. Maka tingkatan Islam ini ada 3. Jadi tingkatan Islam itu ada 3. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan nanti ya Umar bin Khattab, yang disebut dengan istilah hadis Jibril. Itu. Ini nanti tingkatannya ada 3 itu. Apa itu 3 itu? Islam, iman, dan ihsan. Jadi Islam itu ada 3 tingkatan. Ad-din tadi, ya, Islam tadi ada 3 tingkatan. Apa tadi? Islam, iman, dan ihsan. Baik, satu demi satu kita akan menyampaikan. Yang pertama, tingkatan Islam, yaitu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Semua sudah tahu. Ada 6 atau 5? 5 atau 6? Jangan seperti anak saya masih kecil, pokoknya yang terakhir aja disebutin. Terakhir 5 ya 5, terakhir 6, 6. Sekali lagi, rukun Islam ada berapa? 5 ya? Iya. Saya nggak terlalu jelas karena memakai masker. Tapi saya yakin 5. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 8, Imam Ahmad jilid 1 nomor 27, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul, ya Muhammad, fa'akhbirni 'anil Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasawmu Ramadan wa tahajjul baita in istata'a ilaihi sabila.
Atau di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Arkanul Iman, bunyal Islamu ala khamsin syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Itulah yang disebut dengan rukun Islam. Kemudian kalau begitu di Islam semuanya ada uswatun hasanahnya. Siapakah uswatun hasanah di agama Islam? Agama Islam itu 3 tadi, ya, Islam, iman, dan ihsan. Yang paling sempurna siapakah ketiga-tiganya ini? Siapa? Orang yang paling sempurna ketiga-tiganya. Keislamannya, keimanannya, keihsanannya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah gambarkan Quran surat Al-Fat, surat 48 ayat 29. Orang yang sempurna ketiga-tiganya. Islamnya, imannya, dan ihsannya. Oleh karena itu Allah menggambarkan di ayat itu, Rasulullah itu digambarkan benih, tunas, akhirnya dari benih itu menjadi tunas, tunas menjadi besar, tinggi menjulang ke langit. Maka kalau pohon tadi digambarkan juga di surat yang di atas tadi, pohon itu yang sempurna pasti ada 3. Apa itu? Ada akar, ada batang, dan ada buahnya. Nah, akar inilah nanti tauhid, batang inilah Islam, dan buahnya ini nanti ihsan. Mari kita lihat. Kalau gitu batangnya Islam, siapakah tokohnya atau uswatun hasanahnya? Semua nabi. Jadi seluruh para nabi itu nabi-nabiullah, utusan Allah semuanya. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Mulai dari Nabi Adam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dalilnya? Mari kita lihat. Pertama surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 136. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahad minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya, juga apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami semuanya lahu muslimun, berserah diri kepadanya. Bukankah Islam tadi bermakna berserah diri? Atau bisa dilihat di surat 3 atau Ali Imran ayat 84. Sama persis. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Hampir sama. Inilah Islam.